Begitu Sisi. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, yang hari ini rindu dilawat oleh Tuhan. Kita boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan kita. Haleluya, semua rindu dilawat Tuhan, amin. Amin. Saya yakin dan percaya, kita semua percaya pada tempat ini. Ketika kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, ada suatu keterserahan. Tuhan memimpin hidup kita, amin. Biar hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita. Kita mau percayakan dari ujung kaki sampai ujung kepala kita ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang melawat kita. Tuhan yang memberikan berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Dan hanya satu yang Tuhan inginkan. Kita datang apa adanya di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa syukur kita di hadapan Dia. Kita mau datang sujud menyembah Tuhan. Menjadikan Dia satu-satunya yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita. Siapkan hatimu untuk Tuhan. Haleluya. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami bawa jiwa kami, hidup kami, ketakutan kami Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan, ada lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Ada campur tangan Tuhan atas seluruh hidup kami. Kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau bawa mazmur kami, puji kami, sembah kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami, biar segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa sembah-Mu, bawa syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk setiap perbuatan-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu, untuk setiap keajaiban dalam hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini, itu karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
berseru Tuhan di hadapan-Mu, bahwa hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah. Mulut kami memuji-Mu Tuhan, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, Yesus Tuhan. Hanya padamu kami berseru, kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau tempat kami berseru Tuhan, atas setiap ketakutan kami, atas setiap problema kami. Kami tahu Kau jauh lebih berkuasa atas segalanya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, seluruh nafas kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Biar saat ini iman setiap kami dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami mau lebih lagi percaya kepadamu, berseru memuliakan nama-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mau lebih lagi percaya dalam Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang mau ikut Tuhan seumur hidup kita boleh angkat tangannya di hadapan Tuhan kita. Amin. Semuanya mau ikut Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Selama-lamanya Tuhan, kami mau hanya mengikut Engkau saja. Yang gak ada temannya boleh mundur ke belakang, pegang tangan kiri kanannya. Kemudian nanti ketika kita bilang ku mau selalu ikut Yesus, boleh sama-sama diangkat ya. Kita mau nyatakan komitmen di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Ku mau selalu ikut Yesus. Lagi. Ku mau selalu lagi. Ku mau selalu ikut Yesus. Sekali lagi. Ku mau selalu. Amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu. Teriak amin, amin. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, lebih lagi nyatakan. Amin, amin. Ku mau selalu ikut. Kami percaya. Yaitu sisi lebih lagi nyatakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Selamanya mau ikut Tuhan kita. Amin. Hanya dengan Dia kita bisa melangkah di atas segala permasalahan hidup. Kami percaya ketika kami berserah di hadapan-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami, simbol penyerahan seluruhnya. Hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Bukan terjalan dari kemuliaan. Cuma Tuhan lebih lagi. Hanya Kau Tuhan.
duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab kita tahu ketika kita berjalan dalam gelap sekalipun, ada tangan Tuhan yang luar biasa. Tangan Tuhan yang tak terbatas, yang menuntun setiap langkah kita. Jadi meski sekarang kita belum bisa melepaskan tangan-Mu Bapa, kami tidak bisa berjalan, kami tidak mampu Tuhan. Sebab seluruh hidup kami kuat hingga saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biar saat ini kami mau memegang tangan-Mu saja Bapa, bersama-Mu. Iya bersama-Mu. Biar Kau mendengar setiap seruan kami, setiap kerinduan kami Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, hari di mana nama-Mu akan dimuliakan. Di mana setiap hati anak kembali kepada Bapa. Terjadi kemerdekaan dalam hidup kami dan mujizat dalam hidup kami. Karena kebenaran yang akan disampaikan ya Tuhan. Roh Kudus, kuasailah kami semua, hamba-Mu juga. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutku, benar-benar keluar dari isi hati-Mu. Dan biarlah setiap hati anak-anak-Mu menjadi tanah yang subur. Setiap benih firman jatuh ke tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta Roh Kudus untuk memeteraikan itu semua. Barang siapa yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu, saya akan membagikan sebuah kebenaran, salah satu kunci kerajaan surga yang saya dapat sekitar 1 minggu ini. Dan itu saya flashback sekitar 1 tahun ke belakang, itu benar-benar valid. Dan barang siapa yang bisa mendapatkan, mengerti, memahami itu, maka hari ini engkau akan mengalami suatu terobosan. Nah, kita akan belajar mulai dengan di Amsal, tolong dimunculkan dulu. Saya hari ini nggak akan pakai PPT, Bapak Ibu, kenapa? Karena akan butuh PPT panjang banget. Ya, jadi saya ringkas saja. Nah, landasan firman Tuhan pada hari ini adalah, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini dasarnya Bapak Ibu, dasarnya ini dulu. Bahwa kita boleh punya segala rencana dan segala pemikiran, tetapi keputusan Tuhan yang akan selalu terlaksana. Nah, Bapak Ibu, saya akan ceritakan satu kasus ya, cerita di Alkitab. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa sebenarnya di dalam dunia ini Tuhan sudah memberikan yang namanya kitab suci yang kita sebut Alkitab. Nah, di sini adalah cerita perencanaan Tuhan dari awalnya sampai nanti pada akhirnya. Jadi ini adalah sebenarnya cerita storyline. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan di dunia ini dan kita itu ternyata ada di dalam sini. Walaupun mungkin kita terlibat di bagian belakangnya. Ya kan, yang belum terjadi cuma kitab Wahyu. Dan kita dilahirkan setelah kitab Wahyu. Berarti hidup kita itu ada di dalam storyline ceritanya Tuhan
di bagian kitab Wahyu yang masih belum tergenapi sampai pada akhir. Tapi kita tahu kita ada di bagian akhir ini. Nah, sekarang kita mau belajar dari semua apa yang ada di sini. Semua yang ada di sini hanya satu aktor utamanya adalah Tuhan. Satu aktor utama adalah Tuhan. Dan misinya adalah penyelamatan manusia yang berdosa. Udah itu aja. Nah, di dalam perencanaan Tuhan atas semua yang ada di sini, Tuhan memakai semua manusia yang mau terlibat. Abraham, Musa, ya kan? Semua tokoh Alkitab. Jadi ada aktor utamanya Tuhan dan aktor sampingan pendukung yang dipakai itu manusia-manusia, nabi-nabi, semua. Termasuk kita. Harusnya. Permasalahannya, apakah kita terlibat di dalam cerita Tuhan di bagian akhir ini? Ini masalahnya. Kalau engkau tidak terlibat, engkau tidak mau masuk di dalam cerita di bagian akhir ini, maka engkau tidak akan dapat apa-apa. Tidak ada cerita tentang engkau. Tapi kalau engkau mengizinkan Tuhan terlibat, maka engkau akan ada ceritanya di sini. Nah, Bapak Ibu, saya ambil contoh gimana Tuhan bekerja melalui seorang Yusuf. Ya. Yusuf itu dari awal, sejak kecil, dia sudah dikasih penglihatan, dikasih mimpi. Bahwa suatu saat dia akan disembah oleh matahari, bulan, bintang, yaitu saudara-saudaranya, bahkan ayahnya sendiri. Dia sudah dikasih penglihatan itu. Tapi ketika dia menjalani hidupnya, kok berbalikan semua. Kesulitan demi kesulitan. Kapan itu tercapai mimpi itu? Gak tahu. Dan dia dikecewakan berkali-kali loh. Ya kan? Kalau dia pegangannya mimpi itu, maka ketika dia dibuang di sumur, dan dia sudah kecewa. Loh kok gini? Lalu sama Tuhan diangkat masuk ke rumah Potifar. Dia bekerja dengan baik, ya kan? Tetap setia, dia berharap, akhirnya mimpiku tercapai lewat rumah Potifar. Tapi kenyataannya tidak, justru dia kena fitnah dan masuk penjara lagi. Di penjara dia sudah menunggu kapan waktunya Tuhan, kapan waktunya. Ya kan? Kapan waktunya. Maka ketika ada juru roti dan juru minum raja masuk ke penjara, dia mengartikan mimpinya, ya kan? Dan dia juga pesan loh, ingat loh aku, berarti dia masih pegangan sama mimpi itu. Kalau enggak, dia enggak mungkin ngomong sama juru roti dan juru minum raja, kalau kamu nanti keluar, ingat loh aku. Enggak mungkin kan? Berarti dia masih pegangan sama mimpi itu. Dia masih pegang itu bahwa suatu saat aku akan menjadi pemimpin atas saudaraku. Dia masih pegang itu. Maka ketika dia ngomong begitu ke juru roti dan juru minum raja, ternyata dilupain lagi. Mereka lupa. Sehingga dia menunggu lagi, kecewa enggak? Kecewa. Kecewa lagi. Tapi ketika sudah saatnya tiba, rencana keputusan Tuhan harus terlaksana, maka Firaun bermimpi dan seluruh rangkaian cerita disambung, dan Yusuf masuk ke istana raja. Mengartikan mimpi dan dia diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun. Bahkan Firaun pun berkata apa? Yang membedakan antara engkau dan aku hanya tahta ini. Wow. Bapak Ibu, cerita seperti itu kita berpikir, wah luar biasa ya.
Tuhan melakukan begitu hebat. Yang penting kita nggak perlu kecewa. Kita jangan bergantung pada manusia. Karena manusia akan selalu mengecewakan. Selalu. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cerita seperti itu hanya terjadi di kitab suci yang tertulis di sini? Apakah sekarang tidak bisa terjadi? Hah? Imanmu di mana? Apakah dalam kesulitanmu, dalam segala pergumulanmu, engkau sudah lupa bahwa Tuhan bisa merekayasa? Nanti saya akan tunjukkan di terakhir di video. Biar imanmu bangkit. Tapi saya mau tunjukkan satu kuncinya. Bukan cuma iman. Iman tok kurang. Ada satu yang dituntut Tuhan dari hidup kita. Dan itu banyak orang Kristen berhenti di situ. Gak mampu. Nah, saya mau ceritakan. Cerita yang tadi Yusuf yang luar biasa, penuh dengan pengorbanan, sabar, ya kan, dikecewakan, tetap pegangan sama Tuhan. Cerita itu masih terjadi sampai saat ini. Sampai saat ini. Terkadang kita sudah tinggal di pintu yang terakhir. Kita melihat semua dirancang oleh Tuhan. Masa di pintu terakhir ini Tuhan gak bekerja? Ya kan? Nah, saya mau cerita apa yang terjadi di tempat ini Bapak Ibu. Sekaligus kita nanti akan bantu doa dukung. Karena ini sudah final moment. Dan secara spirit saya tahu bahwa Tuhan akan bekerja pakai orang ini luar biasa. In the spirit I know. In the spirit I know. Jadi ceritanya, saya itu di 2025, pertengahan tahun, itu kan saya sudah mulai persiapan untuk anak saya berangkat ke Jerman. Secara manusia saya sudah berkata, gak bisa, gak mungkin. Aku harus cari sesuatu yang baru. Istri pun bilang, ya kamu harus cari sesuatu yang baru. Jalan alternatif, ya kan? Nah, lalu saya mulai mikir, saya harus cari apa? Waktu itu saya belum ngajar di BINUS, ya. Saya masih di Unika. Dan saya tahu kalau seperti ini saja enggak akan jalan, berat. Maka tiba-tiba, inilah rencana Tuhan ya. Saya cuma jadi aktor sampingan daripada aktor utamanya dalam cerita ini. Nah, lalu tiba-tiba datanglah Om Joni, ya. Om Joni datang ke saya, mau enggak ikut aku ke Australia? Kerja apa, Jon? Kerja ning nggone kebun. Entuk duitnya akeh gitu. Oh ya, berapa? 50 juta sebulan, bersih, irit 30 juta pulang, bawa pulang. Oh, cukup buat Chelsea. Cukup, aku bilang istri saya, ayo berangkat gitu kan. Ya kan, berangkat gitu. Wah, ya udah. Nah, cuman kan dalam perjalanan saya kan mulai searching toh. Kerja di kebun tuh kayak opo kan. Saya harus ngerti kan. Jangan sampai ke sana saya bingung. Saya ternyata kaget gak bisa ngelakuin. Saya lihat, loh kok kayak gini kerjaannya. Fisik berat ini. Lalu saya bilang sama Tuhan, gini, Tuhan, berikan aku tanda. Aku berangkat apa enggak? Aku harus pastikan dari engkau. Aku enggak mau melangkah di luar kehendak-Mu. Tiba-tiba saya punya suatu kegiatan secara fisik 3 hari. Ya. Dan setelah melakukan itu, saya kolaps. Fisik saya enggak kuat. Drop, langsung drop 3 kali berturut-turut. Detik itu saya tahu. Wah, enggak nih. Ini enggak nih. Kerjaan kebun ini bukan. Tapi istri saya bilang, oke, kalau bukan kebun, cari yang lain, tapi berangkat. Oke, ya toh. Saya cari di internet, keluar lowongan chaplain. Chaplain itu kayak guru BP di sekolah-sekolah sana. Nah, dengan latar belakang CV saya semua, itu mereka oke sebenarnya. Apalagi mereka yayasan sekolah Kristen gitu ya, oke. Tapi permasalahannya saya nggak punya working visa. Saya nggak punya working visa atau visa kerja. Sehingga mereka harus memberikan sponsor ke saya. Nah, saya ngomong, bisa nggak aku disponsori? Nggak ada yang mau Bapak Ibu. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nah, karena nggak ada yang mau, itu sekitar September,
saya itu tiba-tiba ingat salah satu pendeta yang dari Australia, orang Korea. Ini cerita saya ya. Nanti saya akan bagikan cerita dari sudut pandang aktor utamanya. Ya, saya di sini aktor pendukungnya. Nah, lalu saya ingat satu pendeta yang pernah saya terjemahkan di Semarang, orang Korea dari Australia. Saya nggak tahu, tiba-tiba aja wajahnya muncul, ceret gitu. Saya cari fotonya, terus saya cari nomornya masih ada, saya WA dia. Hai Pastor Kim, how are you? You still remember me? Kamu masih ingat aku enggak? Gitu kan, saya kirim fotonya. Terus dia bilang, oh ya masih ingat. Oke. Nah, lalu saya bilang, Pastor Kim, aku aku butuh konsultasi. Karena kan saya tahu dia tinggal di Australia lah. Jadi saya mau tanya tentang Chaplain ini bisa enggak disponsorin dia, ya kan? Jadi September 2025 itu saya WA dia. Dan dia bilang, oh saya pas ada di Solo dan besok Minggu saya di Semarang. Jadi itu saya WA sekitar Rebu kalau nggak salah. Nah saya kaget, loh di Semarang, bakal ke Semarang. Hari Minggunya dia ngisi di salah satu gereja di Semarang. Nah lalu saya bilang, oke, kita janjian, kita ketemu ya. Nah, terus saya minta makan malam, dia bilang, gak usah. Gini aja, kamu nanti anterin saya pulang ke Solo lagi. Setelah saya khotbah di gereja Semarang. Oh oke, saya bilang jadi sepanjang perjalanan kita bisa sharing, konsultasi. Oh oke, jadi sepanjang perjalanan saya konsultasi sama dia sampai ke Solo. Dan intinya dia bilang, aku gak bisa bantu. Aku bilang, aduh, saya pergi sama Aurel ya, bertiga tadi. Aduh gak bisa bantu. Tapi dari situ saya tahu sekarang dia bekerja sebagai kepala jurusan teologi di sebuah sekolah teologi di Australia. Dari situ saya tahu. Oke, paham ya sampai ini? Ya. Lalu, udah cerita itu karena dia nggak bisa bantu, ya sudah toh saya berarti mikir lagi, kebun lagi. Chaplain nggak bisa, kebun nggak bisa. Terus suatu saat saya makan bersama Abuna, ada Joni juga. Tiba-tiba lagi makan, itu posisi saya lagi juga bingung, masih galau. Iki piye ya Tuhan, piye ini gimana gitu kan. Tiba-tiba ada SMS WA masuk. Kok masih mau ngajar di Binus? Begitu detik saya udah jalan ketutup, tiba-tiba ada WA itu, saya langsung makanya Bapak Ibu, kita tuh harus peka di dalam roh. Begitu WA itu masuk, langsung saya ini jalannya. Ini kayaknya jalannya. Bukan yang itu. Nah, lalu karena ditawarin, saya bilang, oh iya mau. Saya bilang mau. Masukin kok, kirim ke email ini semua persyaratan. Masukin, selesai. Nah, selama nunggu itu, ya sudah saya lupakan tentang Australia kan. Mau apa lagi? Sudah, saya langsung ganti agenda, Binus. Ya. Nah, lalu dalam perjalanan itu tiba-tiba Aurel suatu sore ngabarin saya. Kamu tanya lagi Pastor Kim kapan datang? Ngapain? Ngapain? Ya tanya aja. Oh ya udah tak tanya. Pastor, when you will come again? Itu kan September. Dia bilang, oh nanti aku Januari akan datang. Januari akan datang ke Semarang lagi, pelayanan di Semarang. Oh kalau gitu aku mau ketemu, ya kan? Pokoknya tahu daftar itu, oh ya udah, aku akan nanti temuin. Nah, terus saya tanya sama Aurel, emang kenapa? Oh gini, Revo itu kan sudah, inilah aktor utamanya. Nah jadi, Revo ini posisi di September itu dia sudah apply 2 kali visa Korea, sekolah teologi, tapi ditolak oleh kedutaan. Nah, kenapa dia ngotot ke Korea? Karena dia merasa banget hatinya tuh Korea. Nah, lalu karena berdasarkan keinginan dalam hatinya seperti itu, maka dia ngurus Korea. Tapi kenyataannya 2 kali itu gagal. 2 kali gagal, sehingga kan dia bingung juga. Loh, itu Tuhan, katanya Korea kayak Yusuf kan. Loh, mimpinya begitu, tapi kok enggak, ini piye toh. Nah,
Lalu karena dengan itu, Aurel itu sebenarnya dari awal sebelum Revo ngurus ke Korea, Aurel sendiri dapat bawa ke Australia. Cuma karena Revo ngotot Korea, ya sudah. Nah ketika Korea sudah tertutup, maka Aurel itu nyarankan ke Revo, kenapa kamu nggak mikirin ke Australia? Ya kan? Lah emang kenapa? Itu Ko Jimmy punya teman, pendeta dari Australia, orang Korea. Ngerti? Orang Korea. Nah maka dari cerita itu, Revo, oh ya udah, ketemukan aku sama pendeta Pastor Kim ini, ya kan? Maka di Januari itu ketika dia datang, kita ketemu, jemput di gereja setelah pelayanan, kita berempat ya, saya, Pastor Kim, Aurel, dan Revo, perjalanan ke Solo, nganterkan dia pulang. Ya. Nah dalam perjalanan sampai di Solo, dijelaskan semua dan dia mau membantu Revo untuk berangkat, dapat sekolah di Australia. Nah, dalam proses itu dari sejak pertemuan dengan Pastor Kim, itu Tuhan bukakan begitu banyak jalan sampai yang susah-susah pun semua tercapai. Sampai akhirnya salah satu tanda yang membuat yakin juga adalah Revo ngajukan cuma beasiswa 50%. Tapi yang disetujui 100%. Dari situ kita bisa melihat ini tanda. Dan saya sempat ngomong sama Revo, Vovo, yang Korea dulu kamu dapat tuh gak salah. Cuman bukan negaranya Korea. Tapi orang Korea saya bilang. Orang Korea, bukan negara Korea. Jadi memang kadang Tuhan itu memberikan clue atau petunjuk itu gak utuh, ngerti. Nanti pasalnya akan kelihatan setelah berbagai hal yang kita lewati. Oh alah, oh iya, paham. Persis kayak Yusuf, ngerti. Nah sekarang setelah dia proses semuanya, persyaratan semua sudah dipenuhi semua, masih ada satu yang masih ganjel. Tinggal satu ini, kemarin Revo cerita, tinggal satu ini semua done, selesai. Dan dia juga, aku tuh trauma jujur, kayak Korea kemarin. Kalau ini ya juga ditolak. Saya bilang, jangan menggantungkan dirimu bergantung pada manusia. Kamu akan kecewa. Tapi lihat rencana Tuhan. Kalau ini sudah jalannya Tuhan, pasti kamu berangkat. Pertanyaannya adalah, untuk apa engkau berangkat? Itu loh. Terkadang kita orang Kristen kebanyakan meminta kepada Tuhan, tetapi engkau lupa menjelaskan kepada Tuhan untuk apa Tuhan memenuhi keinginanmu. Itu masalahnya. Karena jika engkau meminta segala sesuatu, coba dibuka di Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Ini salah satu kesalahan kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Next, ini kuncinya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Permasalahannya banyak orang Kristen minta, tetapi tujuannya bukan untuk Bapa dipermuliakan. Bukan supaya hidupmu berbuah banyak. Semua adalah agendamu, bukan agenda Tuhan. Ini masalahnya. Maka saya bilang sama Revo, jika Tuhan izinkan kamu pintu terakhir ini terbuka, pertanyaannya, kamu siap enggak ini? Karena Tuhan menuntut ini. Serius Bapak Ibu, Tuhan menuntut ini. Apa untungnya bagiku, Tuhan berkata, jika aku membukakan pintu ini? Persis kayak anakku, saya juga lagi planning sama Aurel. Suatu rencana yang besar.
Tapi kemarin di mobil kita tanya, kamu serius enggak? Kamu serius enggak? Dan nanti kalau kamu sudah berhasil, buat papa dan mama apa? Sama dengan Tuhan. Tuhan menuntut buahmu kalau Tuhan membukakan pintu yang kamu tunggu itu. Ngerti? Untungnya bagi Tuhan apa? Gitu loh. Sering kita bicara Tuhan berkati aku. Tapi engkau lupa buat apa? Kalau Tuhan bertanya buat apa? Apa untungnya bagi kerajaan surga? Nah itu loh. Kalian lupa. Dan yang kedua, permasalahan kedua, ini juga kunci. Ada suatu cerita, seorang akrobatik yang terkenal yang bisa berjalan di atas tali, namanya The Great Boldin. Dia melakukan jalan di atas tali di Niagara Falls di Amerika, Kanada, perbatasan Amerika dan Kanada. Nah, di dalam air terjun yang begitu luar biasa, dia membentangkan tali dari Kanada ke Amerika dan dia berjalan di atas itu, dia melakukan hal yang tidak masuk akal, bahkan masak, bawa kompor di atas tali itu. Semua orang terkagum-kagum, hebat sekali. Dan dia berkata, kamu percaya enggak kalau aku bisa nyebrang ini, pakai ini, melakukan dengan mata tertutup. Kalian percaya? Semua berkata, kami percaya. Sama kayak orang Kristen. Percaya enggak Yesus bisa nyembuhkan? Percaya enggak Yesus bisa buka pintu? Percaya. Tapi ketika The Great Boldin tanya kepada penonton yang sama, siapakah yang mau aku gendong sekarang? Nyebrang. Gak ada yang angkat tangan. Banyak orang Kristen seperti itu. Kenapa hidupnya tidak berubah bertahun-tahun? Stuck. Karena engkau percaya tapi bukan trust. You believe but not trust. Karena percaya dengan trust, bahasa Indonesianya itu adalah menaruh kepercayaanmu. Itu dua hal yang beda. Dan banyak orang Kristen putus di sini. Engkau ke gereja rajin, percaya Tuhan, percaya. Tapi begitu Tuhan mengulurkan tangannya, mari ikut aku. Semua tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani bayar harga. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah menunjukkan di ayat atasnya. Tidak ada kemuliaan, tidak ada tata, tidak ada mahkota tanpa salib dan cawan. Tidak ada. Garis merahnya sudah dibuat oleh Tuhan. Tidak ada mahkota, tidak ada tata, tidak ada kemuliaan tanpa salib dan cawan. Semua orang mau mahkotanya, semua orang mau tatanya, semua orang mau kemuliaannya, tapi tidak ada seorang pun mau minum cawannya dan pikul salibnya. Permasalahannya di situ. Nah, sekarang saya tunjukkan caranya gimana. Bapak Ibu, satu cerita di sini semua, kuncinya cuma satu. Tuhan ingin semua manusia diselamatkan melalui Yesus. Semua orang bersaksi, anak-anak Kristen, ya, anak-anak Tuhan, semua bersaksi supaya jiwa-jiwa kembali kepada Bapa. Nah, kalau kita masuk ke dalam situ dan aku berkata, Tuhan, masukkan aku terlibat di dalam storyline-mu itu. Jadi, ketika kita masuk di sini, maka Roma 8 ayat 28, buka, terjadi. Roma 8 ayat 28, ayat favorit saya. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu siapa? Bagi mereka yang terpanggil. Siapa yang terpanggil memenuhi panggilan? Yaitu sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini ada 3 ya. Bahwa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa untuk siapa yang mengasihi. Siapa yang mengasihi? Yaitu yang memenuhi panggilan. Kita balik bacanya dari belakang. Ya. Jika ada orang yang memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan rencana Allah, masuk ke dalam sini untuk memberitakan, untuk membawa orang-orang kembali kepada Bapa, maka dia disebut orang yang mengasihi Tuhan. Maka ketika itu Allah turut bekerja dalam segala hal. Paham? Permasalahannya banyak orang berkata aku percaya, tetapi ketika Tuhan menawarkan, mari ikut aku masuk dalam rencanaku. Oh sorry Tuhan, aku punya agenda sendiri. Aku punya keinginanku sendiri. Aku punya kriteriaku sendiri. Itu Bapak Ibu, itu masalahnya. Dan saya tahu akhirnya, semua kemuliaan hanya bagi Dia. Dan kita kalau ikut story lainnya Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik. Seperti Yusuf. Dan saya pun percaya Tuhan akan mempersiapkan Revo dengan luar biasa. Makanya saya bilang sama Johnny ya, John, kita itu ya John, sama Tuhan tuh cuma dibuat pemain cadangan untuk Revo. Gitu. Ya. Tapi kan saya bilang sama Tuhan, tapi Tuhan aku mau punya my own story about you. Aku ingin punya ceritaku dengan Engkau sendiri Tuhan. Dan satu saat ketika Revo khotbah di sini, sebulan lebih lah. Pagi, saya ada di belakang. Tiba-tiba saya ngerti sekarang, saya ngerti semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Bagaimana setiap pagi selalu kepala nyentuh tanah, doa Bapa kami dan berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, aku gak bisa apa-apa, Engkaulah semuanya. Setiap hari maka pada saat itu Revo khotbah, aku masuk ke dalam suatu suasana yang berbeda, suatu yang penuh kemuliaan, dan tiba-tiba ada seperti terang, aku nggak lihat sosoknya begitu jelas, tapi terang dan dia nyodorkan sebuah kontrak. Dan aku tahu persis, saya tahu persis itu kontrak isinya apa. Yaitu apa? Menyerahkan semua kehendakku kepada Tuhan. Dan aku bilang, aku mau Tuhan. Jadikan. Makanya Yesus di Taman Getsemani berkata apa? Jikalau cawan ini boleh berlalu, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kita boleh punya keinginan, hasrat, boleh. Tapi tetap prioritas agenda Tuhan. Dan detik itu aku melakukan tanda tangan. Semua dibuka sama Tuhan. Benar. Kayak Yusuf. Kuncinya cuma satu. Engkau tetap setia pegangan sama Tuhan. Dan engkau ketika Tuhan berkata, ikutlah aku. Apakah engkau mau aku gendong? Nah, permasalahannya banyak anak Tuhan yang ketika ditantang Tuhan mundur. Itu aja permasalahannya. Engkau enggak berani totalitas sama Tuhan. Saya sampai berkata begini, jika orang di luar sana yang tidak mengenal engkau, menjual jiwanya demi kekayaan lewat kuasa gelap. Kenapa aku dengan Tuhan tidak berani menjual jiwaku untuk Tuhan? Ya kan? Masa kita kalah sama yang mereka, yang di luar? Gak berani jual jiwa kita kepada Tuhan, totalitas. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Itu loh iman yang sebenarnya Bapak Ibu. Walaupun kau dapat peneguhan mimpi atau tidak sejak awal seperti Yusuf. Tapi engkau tahu bahwa Allah yang kau sembah adalah benar dan hidup. Maka Tuhan akan menguji engkau sampai emas imanmu itu terlihat.
Apakah imanmu itu dari perunggu ataupun dari emas? Akan terlihat. Makanya Bapak Ibu, saya katakan di dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan, setiap orang yang percaya, setiap orang yang berkata, Tuhan masukkan aku di dalam story lainmu, maka ujian itu pasti datang. Pasti. Tapi justru di dalam ujian itu, imanmu akan nampak nyata. Dan semakin nyata panggilanmu dari Tuhan. Ketika setiap kesulitan, Revo kemarin tanya, kenapa Israelku gampang mulus? Kenapa yang ini muter. Saya berkata, karena justru di dalam segala kesulitan, di dalam segala putaran, dan Tuhan menunjukkan tanda, di situ imanmu akan semakin kuat. Maka ketika saatnya engkau sudah melewati itu semua, maka engkau tidak akan berbelok. Karena engkau sudah melihat ini jalan Tuhan untukku. Nah Bapak Ibu, saya akan tunjukkan satu video ini. Kalau engkau masih ragu apakah Tuhan bisa berbuat hal yang mustahil, apakah kisah Yusuf akan terjadi dalam hidupku? Aku sudah tua, waktuku tinggal tersisa berapa tahun? Saya katakan Bapak Ibu, walaupun tersisa 1 hari, pakai untuk membawa jiwa untuk Tuhan. Jika waktumu pun tersisa hanya 1 jam dan engkau tidur di IGD, tapi di sekelilingmu ada orang-orang keluargamu yang masih belum percaya, engkau bisa pakai waktumu 1 jam terakhir. Intinya bukan berapa banyak waktu yang kau punya, tetapi waktu yang ada kau gunakan untuk apa. Itu permasalahannya. Sudah siap videonya? Sudah? Oke, play. Thanks to a fly, because when he hit his final shot during a worldwide tournament, the ball froze right at the edge of the hole. At first, the golfer got really mad, but he still waited patiently. But then something unbelievable happened. A fly landed on the ball, and that tiny bit of weight was enough to roll the ball forward and drop into the hole. So it's safe to say, this golfer won over one thanks to a fly, because when he hit his final shot during a worldwide tournament, the ball froze right at the edge of the hole. At first, the golfer got really mad, but he still waited patiently. But then something unbelievable happened. A fly landed on the ball, and that tiny bit of weight was enough to roll the ball forward and drop into the hole. So it's safe to say, this golfer... Oke, stop. Pemain musik silakan naik. Ini cerita adalah turnamen golf dunia. Hadiah utamanya 1,45 juta US dollar. Gede kan? Gede. Nah, pemain ini melakukan pukulan terakhirnya. Dan Bapak Ibu tadi lihat, gak masuk kan? Betul kan? Dia, tapi sudah di pinggir loh. Sudah di pinggir. Dan dia nunggu. Di video aslinya yang panjang, itu dia nunggu sekitar 15 detik. Dan dia juga jengkel, ya ampun, tinggal sedikit lagi. Lalu tiba-tiba gelundung, belum. Menang 1,45 juta US dollar. Nah, karena teknologi sekarang hebat, maka sama kamera itu di zoom. Kenapa ini bola golf kok bisa masuk? Coba play lagi, Bapak Ibu lihat apa yang ada di bola golf itu. Thanks to a fly, because when he hit his final shot during a worldwide tournament, the ball froze right at the edge of the hole. At first, the golfer got really mad, but he still waited patiently. But then something unbelievable happened. A fly landed on the ball, and that tiny bit of weight was enough to roll the ball forward and drop into the hole. So it's safe to say, this golfer won a... Jadi, ada seekor lalat nempel ke bolanya. Lalu lalat itu jalan ke arah lubang. Otomatis beratnya lalat itu mempengaruhi beratnya bola golf. Belum. Bisa paham? Bapak Ibu. Lalat aja bisa dipakai Tuhan. Ngerti? Kalau manusia mengecewakan, lalat aja bisa dipakai Tuhan. Batu aja bisa dipakai sama Tuhan.
Ngerti? Jika engkau membutuhkan mujizat hari ini, engkau membutuhkan suatu terobosan baik untuk engkau, suamimu, istrimu, anakmu, semua siapapun yang ada di sekitarmu. Pertanyaannya sederhana. Jikalau Tuhan melakukannya untukmu, apa yang akan engkau lakukan untuk Tuhan? Terkadang Tuhan menunggu engkau menjawab dulu sebelum Tuhan bertindak. Engkau dulu begitu berapi-api dengan Tuhan. Tapi segala hal yang membuat hidupmu seperti Yusuf dan trauma. Membuat engkau tidak berani. Loh kalau boleh dikatakan Yusuf bisa trauma dan dia tidak berani loh jadi Perdana Menteri. Jangan. Ya kan? Tapi sekali emas tetap emas. Sekali emas tetap emas. Permasalahannya adalah engkau mau ikut masuk di dalam rencana Tuhan atau tidak. Panggilanmu. Dan panggilan kita semua sama. Menjadi saksi Kristus. Kemanapun engkau pergi, beritakanlah Injil. Ceritakan kebahagiaan Tuhan. Kalau engkau kehabisan cerita, tinggal minta. Tuhan habis. Lagi dong. Kalau tujuanmu benar, orang tua mana yang nolak anaknya kalau permintaannya benar? Kecuali seorang anak kecil minta apa? Minta uang 1 juta. Buat apa? Beli es krim. No. Tapi kalau anak itu berkata, Pak, untuk nolong temanku yang baru saja kesusahan. Orang tuanya meninggal. Aku mau bantu. Dia minta 1 juta untuk bantu temannya. Tapi orang tuanya berkata, no nak, not 1 juta, not enough, gak cukup. Papa berikan 2 juta. Selama engkau sejalan dengan agenda Tuhan. Apapun yang kau butuhkan, Roma 8 ayat 28 terpenuhi. Bahkan di luar pikiranmu, di luar pendengaranmu, di luar penglihatanmu. Itu semua yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Yaitu yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu Bapak Ibu. Serius. Jangan sia-siakan waktumu. Engkau diletakkan di mana engkau berada itu bukan suatu kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua by design. Semua. Semua. Bahkan kesulitan yang dihadapkan kepadamu itu pun ujian yang disiapkan Tuhan. Tetapi janjinya ya dan amin bahwa engkau tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab tangannya akan menopang engkau. Semua itu cuma satu tujuan. Membawa engkau mengenali siapa Allah yang kau sembah. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Bapak Ibu, terkadang kita melihat kita cuma figuran, bukan pemain utama. Tetapi kalau engkau masuk dalam ceritanya Tuhan, maka engkau juga akan menjadi aktor utama. Maka ketika saya memutuskan untuk menandatangani surat yang disodorkan kontrak itu. Saya masuk ke BINUS, saya dibukakan begitu banyak kesempatan untuk menjangkau banyak jiwa. Dah habis-habisnya pintu dibukakan. Setiap aku berdoa, Tuhan aku butuh ini. Buka. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka Bapak Ibu, jika engkau saat ini membutuhkan mujizat, membutuhkan terobosan untuk dirimu ataupun untuk siapapun yang dimana sudah dikasih deadline, tinggal seminggu, tinggal sebulan, bahkan 1 detik pun Tuhan bisa melakukan keajaiban lewat. Yang penting adalah engkau berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu. Aku ikut. Aku tidak mau jadi penonton yang cuma bersorak-sorak. Tapi aku mau ikut bersamamu menyeberang. Berani enggak kau taruh imanmu? Pakai aku Tuhan. Pakai aku. 1 jam itu masih Tuhan bisa lakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Ngerti? Saya punya nenek tidak percaya Tuhan. Semua sudah percaya Tuhan kecuali dia. Di detik terakhir di IGD, tante saya masuk dan berkata, Mah, percaya. Dia enggak merespon, dia cuma keluar air mata. Sejam meninggal dalam Kristus. Kesaksian ini diceritakan ke semua orang. Ke semua saudara. Bahwa mama telah terima Kristus. Intinya bersediakah hidupmu dijadikan kesaksian bagi banyak orang. Relakah Tuhan memakai hidupmu? Semua untuk kemuliaan Dia. Maka ketika engkau berkata, aku rela, I will do it. Maka Roma 8:28 terjadi. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan benar-benar dengan imanmu. Dan kita nanti akan tutup firman Tuhan dengan berdoa untuk Revo. Untuk pesta. Karena secara spirit aku percaya.
Bapak Ibu di tempat ini, jika engkau telah mendengarkan kebenaran dan engkau sekarang mengerti, selama ini engkau hanya di pinggiran bersorak-sorak berkata, aku percaya, aku percaya. Tapi tidak pernah engkau menyambut uluran tangannya. Dan engkau tidak pernah menyambut kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika dia berkata, ikutlah aku. Mari aku gendong menyeberang tali ini. Maka ketika hari ini engkau memutuskan, I trust you Lord. Aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Aku ikut. Maka sampaikan ke Tuhan. Katakan apapun yang ada di sekitarku. Tentang jodoh, masa depan, segala hal. Karena hanya bagi Tuhan hanya butuh seekor lalat untuk melakukan mujizat. Ngomong sama Tuhan. Bicara sendiri sama Tuhan. Minta pakai hidupku Tuhan. Masukkan, paksakan hidupku dalam rencanamu Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk Pastor Revo. Biar panggilan Tuhan yang kuat atas hidupnya di masa mudanya akan tergenapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang telah membawa begitu kebaikan di dalam hidup Pastor Revo. Berkati dia Tuhan untuk menjawab panggilannya. Bahwa sekarang dia total digendong di belakangmu Tuhan. Engkau yang berjalan di depan. Bahwa setiap kesulitan yang ada di depannya, dia bergantung penuh padamu. Pakai dia dengan luar biasa ya Tuhan. Dan buat hatinya semakin melekat kepadamu. Dan memenuhi panggilanmu. Jika Tuhan sudah berkata, pintu terbuka. Maka tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa menutupnya. Sebab banyaklah rancangan manusia. Tetapi yang terlaksana hanyalah rancangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang mendengar setiap jeritan hati anak-anakmu, pergumulan anak-anakmu. Mereka yang membutuhkan mujizat, bahkan di waktu-waktu yang sangat mepet. Dengan deadline yang sangat mepet. Tetapi jika kita melibatkan diri di dalam rencana Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan segala kebaikan. Dan merancang semua yang jahat, semua yang buruk, semua yang jelek menjadi kebaikan. Seperti Yusuf, dalam hidup Yusuf. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu hari ini dimeteraikan. Dan mulai hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini bukan hanya bersorak-sorak di pinggir. Yang mengatakan percaya, percaya, percaya. Tetapi mulai hari ini ya Tuhan meneraikan firman-Mu. Bahwa setiap anak-Mu di tempat ini menjadi orang yang trust. Yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan bersedia untuk digendong. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu diberkati dan firman pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Jimmy untuk firman-Nya, kiranya Tuhan memberkati dan luar biasa. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC dan jika belum memiliki ibadah atau gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk ibadah G2CC berikutnya. Kemudian ibadah raya nanti sore pukul 17.00 akan dilayani oleh Pastor Revo. Firman online setiap hari Rabu pukul 19.00 sampai dengan 20.00 di tempat ini melalui channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 di tempat ini.
Kemudian hari Sabtu kita ada Youth Komsel pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 di Main Hall G2CC. Kemudian ibadah raya hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 pukul 07.00 dan pukul 17.00 akan dilayani oleh Bapak Sony Salukur yang disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 07 sampai 08.30 di halaman gereja. Kemudian hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 akan diadakan kebaktian Padang sekolah minggu pukul 09.30. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Ibu Eni. Mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat atau jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara atau anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Ika untuk pengumumannya. Mari kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita doakan anak-anak kita. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Siapkan mereka menjadi Yusuf di akhir zaman yang Engkau pakai hidup mereka untuk memelihara hidup bangsa-bangsa. Jadikan mereka alat-alat-Mu untuk jadi saluran berkat-Mu. Lewat talenta yang mereka punya, mereka boleh memuliakan Tuhan. Mereka menjadi terang di keluarga mereka, jadi terang di sekolah mereka. Tuhan, kami rindu anak-anak kami, Tuhan persiapkan jadi penuai-penuai di akhir zaman yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Biarlah perkenanan Raja juga ada atas guru-guru sekolah minggu, mendidik anak-anak kami dengan roh hikmat, kreativitas yang terbaik yang dari Tuhan mengalir dalam guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Ya Bapak Ibu, abuna-abuni sudah kembali ke tanah air. Tapi hari Sabtu pagi-pagi langsung pelayanan lagi ke Kalimantan, ke Pangkalan Bun ya, ke pelosok-pelosok. Enggak tahu hari-hari ini sepertinya abuna-abuni itu sedang dibawa ke desa-desa ya, untuk jadi berkat. Tapi itu bagus saudara, karena kalau pendeta pelayanan di kota itu kan sangat nyaman kan. Sangat nyaman dengan segala fasilitasnya. Tapi kalau Tuhan bawa ke desa, itulah pelayanan yang sesungguhnya kan. Mau mandi airnya terbatas, mau kasih kabar sinyal nggak ada gitu kan. Tempat seadanya, nah itulah sukacita melayani bersama Tuhan. Saya mau tambahkan sedikit kesaksian Pastor Jimmy ya. Kurang sedikit lengkapnya saudara. Jadi ceritanya begini. Sebelum Pastor Jimmy mendaftar jadi dosen di BINUS, saya yang pengen jadi dosen BINUS, saudara. Serius, saya yang pengen. Saya pengen ngajar teologi, ngajar mata kuliah pendidikan agama Kristen di BINUS. Saya sudah hubungi anak-anak BINUS, anak-anak youth di gereja kita. Mereka pernah praktek membawa dosen BINUS ke sini. Langsung saya kontak, saya hubungi, diminta menyiapkan CV, diminta buat surat lamaran, sehari saya kirim langsung saudara. Dengan percaya diri, saya adalah seorang pendeta, seorang S2 teologi, saya yakin saya masuk dengan embel-embel orang dalam gitu ya saudara ya. Saya yakin saya masuk. Tapi anehnya saudara, aplikasi saya tidak dilirik sama sekali. Dan malahan Pastor Jimmy yang diminta untuk ngajar pendidikan agama. Aneh kan saudara? Itu loh Tuhan. Yang kita mau, belum tentu Tuhannya mau. Tapi yang Tuhan mau, ya kita harus mau. Tidak ada kata menolak. Jadi Pastor Jimmy itu akan ngajar agama, yang mana itu adalah mimpi saya. Saya akan pergi sekolah Alkitab di Australia, yang itu adalah mimpinya Pastor Jimmy, saudara.
Dan satu lagi sebenarnya saudara, kesaksian ini belum selesai ya. Saya sedang dibawa Tuhan seperti bola golf tadi. Persis di pinggir lubang. Sedikit lagi masuk. Saya sekarang di situ saudara. Saya sudah melakukan usaha yang terbaik. Belum gagal ya, belum. Semoga tidak saudara. Belum gagal, belum ditolak. Tapi mau masuk ini susah sekali. Tapi lewat khotbah pagi ini saya diberkati luar biasa. Saya punya iman dan Tuhan bahkan bisa kirim lalat seupil untuk membuat saya masuk ke situ saudara. Jadi Bapak Ibu jemaat mohon dukungan doanya. Saya mau ngurus visa. Dan menurut pengalaman saya ini yang tersulit. Tapi saya yakin bahkan lalat pun Tuhan bisa gerakkan untuk menolong saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Berapa banyak Bapak Ibu diberkati khotbah pagi ini, boleh lambaikan tangannya. Ya, kasih tahu kanan kirimu punya iman yang gede. Lagi harus percaya. Karena Tuhan kita luar biasa. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang jauh lebih besar dari apapun tantangan dan pergumulan hidup kami Tuhan. Dan dewasakan iman setiap jemaat-Mu. Supaya kami tidak punya iman yang mudah menyerah. Tapi terus percaya, terus mengandalkan Tuhan, terus memandang ke atas. Karena kami tahu kalau Allah terlibat, maka tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan. Kalau Allah yang berperang bagi kami, maka segala jalan akan dibuka. Seperti Yesus yang Engkau izinkan 3 hari berada terkurung dalam kubur. Tapi ketika waktunya datang, batu yang besar itu akan terguling dengan sendirinya. Dan kami akan alami kuasa kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hamba-Mu berdoa, berkatilah setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka tidak ngerti apa yang sedang mereka alami. Mungkin mereka tidak ngerti kenapa Tuhan izinkan batu besar di hadapan mereka. Tapi hamba-Mu berdoa, biarlah kekuatan ilahi yang dari surga membuka batu yang besar itu. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami percaya bahwa Allah Immanuel, Allah yang akan menolong setiap kami. Agar setiap kami boleh bangkit dan boleh menjadi saksi bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kami. Berkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam masa depan kami, karir kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan yang ikut campur, Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang memaksa kami untuk berada dalam jalur rancangan-Mu. Engkau juga izinkan kami Tuhan pada pagi hari ini membawa korban syukur kami, persembahan, persepuluhan kami, korban nazar kami. Tuhan, lihatlah hati kami, betapa kami mengasihi dan kami memuliakan Tuhan lewat harta kami. Biar Tuhan yang memberkati setiap benih yang ditabur, memberkati segala yang dikerjakan oleh tangan kanan kami, sehingga hidup kami boleh mengalami kelimpahan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi untuk pulang menerima berkat Tuhan. Yevarecha Adonai veishmarecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Adonai panaf elecha veyechunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elecha veyasim lecha shalom, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan katakan amin.